Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 8 Juni 2020 di hari Selasa. Oke, sebelumnya apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat, ya, portofolionya sehat-sehat, dan tentunya karir, kesehatan, usaha semua lancar-lancar saja. Oke, nah seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasan market, hari ini kita akan seperti biasa lah ya, saya akan cerita terkait trade down yang sudah berhasil kita lakukan. Hari ini market cenderung cuman dikuasai sama MLPL ya, multipolar group gitu ya, dan juga MNC group. Nanti saya cerita sedikit terkait MNC group ini prospeknya sampai mana. Nah, hari ini kita cuman baru trade down di ESA ya, itu juga menu sore kita beli di tanggal 4 ya, hari Jumat, jual di next day ya, area TP di 374 384 seperti itu ya. Ini trade down kita. Lalu juga ada Sen ya, Sen itu saya tidak screenshot, tapi yang jelas Sen itu target kita pas di sini ya, pas banget sentuh target di 276 ya, sampai 282. Ini area apa ya, area target TP2. Saya pribadi sudah full out, member saya juga sudah full out. Anda bisa cek beberapa testimoninya itu sekitar 15-18%. Ya lumayan lah, dengan market seperti ini juga itu luar biasa. Nah, sisanya saya tidak ada trade yang done ya, mayoritas sekarang market bergerak cukup flat. Nanti saya cerita ada hal menarik. Nah, lalu meskipun itu saya pribadi juga ada trade done itu di bot. Sekali lagi saya selalu bilang, bot ini asal Anda bisa memaksimalkannya, Anda akan dapat profit yang lumayan banget di VVIP. Jadi ibarat pesepak bola nih, kalau dilatih dengan tangan pelatihan tepat maka hasilnya maksimal. Sama nih, bot VVIP sinyalnya dicampur dengan ilmu dari si individu, maka hasil akan maksimal. Contoh ya, kepik behit gitu ya, itu start rekom di 950 ya. Oke, 950 itu harganya masih di sini ya. Ya di sekitar sinilah. Ya harganya masih start di sini. Oke. Harganya ini benar-benar baru masih di sekitar 118 120. Start di sini nih. Ya muncul barengan ada behit di 73 star GWSA. Ya bahkan star GWSA pun nyampe gitu ya, walaupun memang tipis banget. Star tadi high-nya 137 ya, ini area buy-nya direkom di 133. Lalu GWSA ya saya nggak lirik sih, karena ini saya tahu ini emiten double ya, ini di 140. Nah tapi kita fokus ke kepik dan behitnya ya. Ini tanda bintang arti syariah. Anda cek di sini waktu 119, sekarang kepik di berapa. Tapi saya tadi TP cuma di sekitar 130 132 ya, karena kena trailing stop. Kepik arah, hampir arah ya, behit auto reject. Jadi Anda kalau bisa memaksimalkan bot dengan baik di VVIP, Anda dahsyat banget. Nah maka dari itu, buat Anda yang scalping, buat Anda yang memang punya basic trading, Anda wajib banget join VVIP, karena kita ada fasilitas bot, screening, charting, dan tentunya otomatis live sinyal. Ini bisa membantu Anda profit meskipun marketnya lagi tidak baik ya. Hampir setiap hari ada sinyal yang bisa profitable asal Anda bisa memfilternya dengan baik. Jadi buat Anda yang mau, silakan join dulu step ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Lalu Anda langsung chat ke staff silent, @staffsilent, ketik saja ya, Richie namanya. Lalu Anda bisa tanya-tanya, tanya jawab, bukan tanya jawab, Anda bisa tanya-tanya terkait seputar VVIP. Jangan lupa juga follow Instagram kami @silenttraderacademy, karena nextnya minggu ini insya Allah akan ada giveaway dari saya. Oke, kalau sudah, kita akan bahas sedikit terkait market. Ya, selama seminggu terakhir akhirnya market outflow ya, asing melakukan penjualan ya, apa namanya,
Dimana di regular marketnya, market reguler, itu asing outflow 190 miliar kurang lebih, kita cek. Ya, dimana kita cek ini BBRI, ini DMMX juga nih emiten kita. Ya, koreksi sehat, Anda beli pucuk yang nangis. BBRI, ya, ini BBRI di 140 miliar. Wajar banget ya, karena dia sudah 3 juta lot gitu ya. Dan kalau kita cek BBRI jualnya 300 ribu. Jadi ini hal yang wajar banget menurut saya. Lalu di sisi inflow-nya masih ada Telkom, Arto. Ini kembali agresif nih si Arto ya. Kalau kita cek KZ masih agresif buy di Arto gitu ya. Lalu ada Telkom, ASI, BBC, ini mayoritas masih ASI ya. Big caps ini masih masuk. Lalu kalau secara all market itu karena ada transaksi besar di MLPL, asing masuk hampir sekitar 10.500.000 ya, atau senilai sekitar 582 miliar asing yang masuk ya di harga 555, maka inflow-nya di market kita gede. Tapi kalau kita lihat so far ini sebenarnya outflow, tidak masalah ya. Cuman yang menariknya ialah saya ekspektasi market akan, ini harapan ya, maksudnya bukan ekspektasi, ini harapan saya kalau bisa market cepet-cepet tutup gap dulu biar lebih enak. Nah, tapi yang saya lihat di perdagangan hari ini, market bener-bener ditahan supaya tidak merah dalam ya, terutama di big caps ya. Hari ini dilihat ketika low hari ini itu cuma di 6.069, sedangkan low di hari Jumat kemarin ini di 6.065. Artinya ialah bahkan setelah kenaikan yang banyak selama 1-2 minggu ke belakang, IHSG kita pun tidak buat low yang lebih rendah. Jadi tingkat buyer dari IHSG ini masih sangat tinggi, sehingga market kita benar-benar tidak tertahan, tidak tergerus lebih dalam. Ya, cuman memang outlook saya masih sama untuk minggu ini di market, bahwa market ini akan cenderung lebih banyak tertekan potensinya. Ya, tapi ya bahagia saja kalau memang marketnya di-push. Ini masih jadi momok, cepat lambat harus akan ketutup, jadi prepare saja. Ya, kita tahu dalam sepekan, dalam beberapa hari terakhir isu-isu terkait lonjakan COVID juga mulai ditebar di berbagai media. Lonjakan kasus gitu yang diprediksi di bulan Juni ini adalah puncaknya sampai awal Juli. Amit-amit sih, tapi beberapa kasus sudah mulai mencuat. Kemarin di Kudus, Nakes pada kena gitu ya. Dan semoga hal ini tidak menyambar ke yang lain, karena kalau sampai lonjakan ini terjadi di Indonesia, ya usaha pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi di kuartal 2 ini bisa batal. Ya, karena bulan Juni ini masih termasuk kuartal 2 ya, April, Mei, Juni. Sehingga kalau sampai bulan Juni ini pemerintah terpaksa melakukan PPKM yang lebih ketat atau PSBB yang lebih ketat, maka ini akan berakibat fatal untuk market. Karena sekarang sudah mulai fase perlahan optimis. Ya, indeks kita sudah perlahan masuk ke dalam fase yang cukup optimis. Jadi semoga hal ini tidak terjadi, cuman Anda harus hati-hati. Ini gap yang menurut saya pasti ketutup, cepat atau lambat, karena ini gapnya cukup besar. Ya, kalau gap yang di sini tidak perlu ketutup tidak masalah, tapi gap yang gede ini sangat perlu, minimal pakai ekor ditutup. Nah, saya nggak tahu nih akan ada kejadian apa di beberapa hari atau beberapa minggu yang akan datang sehingga menyebabkan akan drop. Oke, nah lalu berikutnya saya akan cerita terkait MNC Group dulu. Ini kan ada request BABP, BCAP, mana lagi? Oh, cuma 2 ya, tumben nih ya, tumben banget. Oh, BMTR. Nah, jadi saya akan cerita all about MNC Group. Jadi start MNC Group ini mulai itu dari si BABP ketika memang digoreng pertama terkait right issue, lalu juga terkait Motion Bank. Ya, Motion Bank ini adalah platform yang digadang-gadang akan menjadi platform yang bank digital gitu ya. Meskipun waktu itu sempat info ialah digital banking, berbeda dengan bank digital ya. Jadi Motion Bank ini
menjadi suatu hal yang men-trigger terutama BABP untuk lanjut naik. Terlepas dari fundanya, terlepas dari usernya, terlepas dari istilahnya prospeknya, ketika dengar digital, sesuatu yang masih baru, maka naik. Nah, hal ini yang membuat emiten-emiten yang lain ke-trigger. MNC Capital, Boohit, MNCN, BMTR, everything yang kadang pun gak ada relate-nya, ini juga naik. Contoh Kepik. Meskipun Kepik ada info berita lain, tapi ini MNC Land. Ini salah satu diversifikasi dari MNC Group, si Boohit. Dari sisi properti ini MNC Land, si Kepik. Ya, relate-nya hampir tidak ada gitu. Jadi semua rata-rata kenaikannya ke-trigger cuman karena si BABP. Nah, sekarang saya bagi jadi dua kasus untuk Anda. Pertama, yang memang sudah beli dari awal, sudah floating puluhan persen, Anda tinggal pasang trailing stop. Ya, kalau Anda orang-orang yang golongan pertama, itu simple banget. Anda tinggal pasang trailing stop, udah, biarin dia pergi, biarin dia terbang setinggi-tingginya sampai kena trailing stop yang sudah Anda buat. Tapi golongan orang kedua, orang-orang yang belum entry dan mau entry di harga-harga sekarang, saran saya Anda pikir 2 kali dulu. Ya, pikir 2 kali. Jadi jangan sampai yang lain profit, mayoritas profit, Anda sendiri yang rugi. Lucu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah ketika Anda loss besar, ya, karena ketika naik banyak akan dibarengi dengan turun yang banyak, maka ya portofolio Anda ini atau cash Anda atau modal Anda ini akan tergerus lumayan. Contoh, misalnya Anda loss 10-20%, maka Anda butuh balikin sekitar 15-25% untuk bisa balik modal. Itu pun kalau balik modal. Ya, maka dari itu Anda benar-benar harus manage porto Anda dengan baik. Ya, jadi salah satu kunci trading itu bukan bagaimana kita cari cuan, tapi bagaimana safety first-nya itu kita ngamanin modal kita. Dan ini berlaku untuk kasus MNC. Saran saya nggak kasih area beli ya. Intinya selagi ada momentum manfaatkan. Makanya kalau saya di Silent Trader, di VVIP, kita ada bot. Ya, kita ada bot. Sinyal muncul, saya beli. Sinyal tidak muncul, saya tidak beli. Saya sesimpel itu. Nah, tapi kalau Anda yang trading individu, Anda pakai konsep buy and sell. Ya. Jadi Anda dalam hari yang sama, mentok-mentok closing harus jual. Itu lebih aman daripada Anda buy and hold. Karena ketika Anda hold, bisa jadi ini contoh BABP besok atau lusa suspend. Suspend, dana Anda ketahan, Anda all in, tiba-tiba after konferensi pers si BABP-nya menjelaskan bla 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 bla. Anda sudah tahu misalnya kejadian sesungguhnya seperti apa, investor merespon negatif, ya, habis open suspend ARB nyangkut. Jadi lebih aman buy and sell, jangan buy and keep. Beli hari ini, jual hari ini, apapun yang terjadi. Itu saran dari saya untuk meminimalisir risiko. Untuk entry ya Anda sesuaikan saja dengan teknikal Anda masing-masing. Lalu sampai kapan Om ini bisa naik? Tidak ada yang tahu. Cuman menurut saya tidak lama lagi. Ya, menurut saya tidak lama lagi. Oke, menurut saya tidak lama lagi akan mencapai peak sementara. Ya, kenapa saya bilang sementara? Karena kalau memang Motion Bank ini benar-benar akan jadi bank digital gitu ya, si MNC International ke depannya, maka mungkin ini baru wave 1 secara elite wave. Tapi dengan kenaikan yang sudah sangat banyak, start dari sini ini sudah hampir sekitar 400%, ya, maka risknya sudah sangat tinggi. Itu saja sih pesan saya. Jadi kalau Anda bisa manfaatin untuk profit ya silakan. Lalu berlaku juga untuk MLPL dan juga MPPA. Ya, idealnya mereka ini butuh suatu sideways yang cukup panjang, let's say minimal 1 bulan, ya, untuk lanjut naik lagi. Karena kalau tidak, ini makin lama makin berat. Ingat, ketika bandar mau HK, cost-nya makin lama makin mahal. Contoh yang harusnya dia HK di 500-an, ya, dia punya 100 juta, dia bisa beli sekitar 20.000 lot. Ya, bener ya, 2000 lot
sorry 2000 lot ya. Dia punya 2000 lot. Oke, 100 juta bisa jadi 2000 lot. Sekarang harganya 675. Maka ketika dia punya 100 juta dia cuman bisa dapat sekitar 1500 lot. Cost untuk ngangkatnya makin besar. Ya, ketika costnya makin besar, ya maka bandar cenderung tidak mau beli di atas. Maka dari itu hati-hati nih. Meskipun tadi MLPL ada inflow asing gede, tapi harganya tuh di 555 crossingnya. Ya maka dari itu hati-hati, karena kalau costnya terlalu mahal bandar pun gak mau HK. Akhirnya ketika retail sudah sadar, oh kita HK-nya sudah ketinggian nih, terjadi suatu pertemuan di mana retail kompak jual, ya terciptalah panik selling, harga sampai guyur. Nah disitulah bandar baru entry lagi. Jadi Anda jangan sampai salah timing. Ya, ESA tadi kita sudah cerita. Lalu ISSP, ya ISSP tadi hari ini ada yang jualan nih, si siapa ya? Saya sih kita di VVIP sudah jualan ya, sudah TP. Ini menu kita beberapa hari yang lalu sudah hit. Oh hari ini si MG jualan. Ini saya nggak tahu nih, mungkin MG-nya pindah ke MNC kali ya. Tapi yang jelas MG jualan, secara teknikal sih nggak ada masalah. Ya, termasuk GDST, mungkin ada yang tanya Baja, ini masih oke. Karena as long as dia kuat di atas 256, Anda catat, selagi dia kuat di atas 256 ini masih oke. Jadi masih akan prospek untuk naik. Ya, untuk GDST ini juga masih oke banget. Selagi di atas 120, ya 120 118 ini masih oke. Ya, Baja juga masih oke. Seperti yang saya bilang, ini masih bisa jadi watchlist, cuman karena emiten ini, sektor ini sudah naik cukup banyak di beberapa pekan yang lalu, di bulan Mei terutama, maka ini akan lebih berat naiknya. Jadi hati-hati aja. Ya, space naiknya, margin untuk profitnya sudah mengecil. Ini untuk Baja. Ya, oke. Lalu untuk Crush juga sama. Mari Aba juga masih menarik. Anda mau beli silakan. Ya, Sochi juga nggak ada masalah. Perkapalan, ya perkapalan juga masih fase istirahat. Cuman udah mulai menarik. Ya, kalau kita di VVIP sih, kayak contoh di Wins. Nanti saya Wins entry lagi. Ya, Wins ini nanti kita entry lagi di VVIP. Jadi kita tektok aja. Ya, karena so far perkapalan menurut saya masih cukup menarik. Ya, DMMX ini hari ini ARB, ini asing jualan cukup banyak ya di DMMX hari ini. Kalau kita cek ya 500.000 lot. Siapa yang jual? Si OD. Ya, dia crossing dengan TF ya sebagian. Ya, sisanya retail nih, YP, SKI. Dan hati-hati, yang seperti ini akan kena hype. Ya. Bisa ARB gak om besok? Bisa. Dia mau ARB sampai ke 1000 pun emitennya masih strong uptrend. Jadi ketika time frame Anda panjang, Anda harus siap emiten ini misalnya diguyur dari 1350 ke 1000, 30% hilang. Harus siap kalau time frame Anda panjang. Ini untuk DMMX. Jadi prepare yourself ya. Ini akan berlaku seperti MLPL dan juga MNC Group dan kawan-kawan. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Cuman kalau prospek Anda masih panjang, ya, Anda yakin perusahaan Anda bagus, ya silakan. BBRI, KZ udah mulai TP. Lebih tepatnya KZ dari kemarin sudah jual sebagian ya. Artinya dia jual bertahap. Meskipun memang penjualannya udah tidak seagresif waktu kemarin nih, waktu di sini. Nah, untuk BBRI time to Serok boleh saja. Serok Anda di 4.200 ke bawah sudah bisa cicil. Ya, yang penting patokannya sih, harapannya dia harus bisa di atas 4.000. Ini 4.000 psikologis banget. Ada EMA 200 juga di sekitar 4.050. Saya sih ada berpikir bahwa BRI ini head and shoulders nih. Saya ada berpikir seperti itu. Jadi dia akan round nih. Dalam beberapa hari nanti baru naik lagi. Jadi ada potensi BBRI akan bentuk head and shoulders. Dan ini pattern yang cukup baik kalau memang benar-benar terjadi. Ya, Raja belum ada pergerakan nih. Raja biasanya relate sama si Pegas. Pegasnya sendiri juga belum ada tanda-tanda sih. Dia masih pullback ya. Hari ini bandara sudah lumayan. Jadi mungkin beberapa hari ke depan bisa dilirik. Ya, Raja juga masih pullback di sini.
ya di sekitar 230 232 Anda mau coba buy on weakness bisa. Oke. Asri ini tadi banyak yang nanya juga. Untuk Asri sekarang masih kepentok ya di sekitar 191 192. Ini EMA 200, kalau belum bisa lolos EMA 200 belum menarik. Oke, cash ini emiten Axel ya, jadi nggak usah kaget dia bisa di maksimal 10% sorry ARB-nya. Yang perlu Anda ketahui, dia sekarang benar-benar berada di posisi support ya, all time low-nya di sini. So buat Anda hati-hati ya. Ini bisa dua kemungkinan. Anda bisa buy on weakness di sini dengan harapan dia membal, atau ketika Anda atau sahamnya jebol 232 ke bawah, Anda bisa cut loss. Oke. TGRA masih sideways, Anda bisa tunggu pantulan, belinya cicil ya, batas di 120. Film juga ada di support di sekitar 400-410, Anda mau cicil beli silakan. Ya ini udah di support nih, tinggal tunggu ada yang goreng saja. Ya, BRMS juga oke banget. Hari ini ketahan, closingnya bagus. Ya, bisa bertahan di atas support 991. Harusnya dalam beberapa hari ke depan ada potensi technical rebound. Ya, BRMS kali technical rebound itu lumayan. Ini 11%, di sini bahkan dari -3 ke 8%. Ya, saya hitung-hitung sih kalau dia rebound minimal bisa lah 5%-an. Ya 5%-an dia bisa technical rebound. Oke, good. Gia, kalau Gia ini udahlah ya, ini sentimennya jelek gitu ya, stimulus nggak ada, perusahaan hancur, technical hancur, jadi nggak ada yang bisa diharapin sih. Saran saya sih ya nggak tahu lah ya, tergantung. Kalau nanti plan penyelamatan Garuda itu berdampak positif mungkin bisa naik, tapi untuk sekarang risknya terlalu tinggi. Keren juga ya, keren juga masih oke, tapi harus perlu Anda lihat bahwa polanya ini after dia naik rally dalam 3-4 hari dia koreksi dulu. Jadi persiapkan diri Anda untuk entry pada saat koreksi. So far sih dia oke nih, karena dia bisa break dia punya double bottomnya di 143. Jadi 143 ini sebagai angka stop loss Anda. Anda mau entry silakan, TP suka-suka di 160 ke atas, stop loss 143. Ya, Agro, Gia, BBYB. Breeze hati-hati, seperti yang saya bilang dia masih uji EMA 200, belum confirm. Kalau belum bisa benar-benar lolos atau dalam beberapa hari kuat di atas EMA 200, maka masih potensi untuk drop. Ya, PNBS juga habis kena Bollinger drop. BBYB hati-hati nih. Ya, kita BBB VVIP terakhir kena cut ya, kena trailing stop gitu ya, karena diguyur ya. Maka dari itu ini juga sudah jebol. Ini area kuat ya, artinya 430 ini support kuat banget. Kalau Anda yang masih punya, nextnya di 400 nih, 390 sampai 400. Ini next support kuat. Jadi kalau Anda mau spekulasi dan yakin untuk BBB, Anda bisa mentok di 400 jor-joran average down. Tapi kalau saya sih sudah jebol 430, saya out dulu. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk watchlist saya belum ada. Ya, belum ada watchlist ya, mungkin MNC Group masih bisa jadi watchlist. Sekali lagi thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini dulu sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.